Inilah pembangunan talut dan lapangan Dusun Congkrang, Desa Pasangsari, yang mana untuk pembangunan talut itu dianggarkan 90 juta, dan untuk pembangunan lapangan itu dianggarkan 124 juta. Namun sebelum terrealisasi untuk pembangunan lapangan itu dari 124 juta itu hanya dirapatkan 50 juta saja, itu di rumah wakil kadus, dan banyak saksinya. Adapun realisasinya kemungkinan tidak mencapai volume anggaran karena TPK-nya adalah oknum kades sendiri. Nah, itu perlu publik ketahui bahwa sebelum realisasi itu anggaran sudah digelapkan terlebih dahulu, yaitu 74 juta atau sekitar 60%. Inilah bangunan talut Dusun Wonolelo, Desa Pasangsari, Windusari, Magelang. Dari anggaran 130 juta, menurut hasil monitor kadus setempat dan salah satu anggota BPD, itu hanya menelan biaya kurang dari 50 juta, yaitu 49, namun inspektorat hanya menuangkan temuan pada LHP itu 39, kurang dari 40 juta. Inilah sampling proyek pembangunan betonisasi dan drainase Dusun Sentoso, Desa Pasangsari, yang mana dua proyek ada dua anggaran, yakni untuk proyek betonisasi itu dianggarkan 200 juta, untuk drainase itu dianggarkan 100 jutaan, kalau nggak salah itu 103 juta waktu kami tanya ke Sekdes. Lalu pada realisasi itu hanya menghabiskan 160 juta lebih 4.000 untuk membangun dua proyek tersebut, dan ditambah untuk finishing drainase itu 3.500.000 rupiahan, kurang dari 4 juta. Jadi bisa dikatakan bahwa anggaran untuk drainase itu diselewengkan secara totalitas, dan bisa dikatakan bahwa proyek drainase itu fiktif karena di dalam membangun drainase tersebut diambilkan dari sebagian dana untuk betonisasi. Jadi dari anggaran 300 jutaan, realisasi kurang dari 164 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam part yang ketiga. Ketiga video tadi untuk melengkapi berita yang kami sampaikan pada tanggal 2 dan 9 Agustus bulan lalu. Namun mohon maaf, kami tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan sejauh yang kami tahu. Karena apabila kami sampaikan secara keseluruhan, kemungkinan besar akan menjadikan netizen menjadi jenuh untuk menyimak dan mengikuti sampai tuntas, karena pasti akan menelan waktu atau durasi yang sangat panjang. Dan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ke publik, yaitu terkait pertama, terkait modus yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kades Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Di antaranya, pada awal dia itu menjabat, itu
dia itu memegang peran triple job, bukan hanya double job. Di antaranya menjabat sebagai kepala desa, merangkap sebagai peran keuangan, dan merangkap pula sebagai TPK. Jadi pada awal mulanya itu bendahara tidak difungsikan, hanya sebagai formalitas saja. Ketika mencairkan dana, bendahara diajak tanda tangan di bank, dana cair diterima oleh bendahara langsung diminta ke oknum. Dan selanjutnya bisa dikatakan ibarat penyakit itu sudah komplikasi kronis stadium tinggi, yang mana di saat mengembalikan dana yang diselewengkan itu diantaranya itu mengambil atau meminjam dana desa termin berikutnya, yaitu untuk mengembalikannya dicicil. Yang tahap ketiga itu yang nominal Rp99.300.000. Itu Sekdas memakai dana desa dari bendahara 100 juta lalu dikembalikan 700.000. Kemudian tentang oknum meminjam uang DD 81 juta ke bendahara, yang mana waktu ditanya oleh inspektorat, oknum tidak mengakui, dengan tepisan menanyakan bukti. Nah, di situ juga kami menyayangkan. Kami menegur bendahara, sampean itu bagaimana? Keadaan oknum Kades sedang tidak baik-baik saja, kok semudah itu memberikan kepercayaan dipinjam kok boleh? Padahal setahu kami DD itu tidak boleh dipinjamkan walaupun siapapun orangnya. Hanya tugas bendahara adalah mengamankan keuangan. Dan saat itu memang bendahara itu sambil berangkat ke kantor desa lewat depan rumahnya oknum sambil memberikan uang tersebut, yang di situ cuma bendahara diterima oleh oknum dan ada istrinya oknum. Tapi untung bendahara itu mencatat di buku diarinya bahwa pada awal bulan Juni Pak Lurah pinjam uang 81 juta. Nah, ini kami diberi bendahara membuat surat keterangan kepada kami. Yang kemudian setelah ditanya oleh inspektorat tidak mengakui, kemudian inspektorat mendisposisikan kepada pihak kecamatan atau Forkompinjam. Nah, di situ setelah ditanya oleh Forkompinjam, oknum mau mengakui bahwa dia itu memang benar-benar meminjam dana yang 81 juta tersebut. Nah, di situ jelas bahwa oknum itu di samping pelaku tindak pidana korupsi, juga kelihatan pula bahwa oknum itu berjiwa mafia. Yang berikutnya tentang tanda tangan palsu untuk melengkapi beberapa SPJ yang kami tahu itu SPJ tentang pavinisasi itu ada 24 orang yang dinyatakan penerima upah kerja dan tukang. Padahal realita pekerjaan tersebut dikerjakan secara gotong royong, kerja bakti dengan bekal membawa sendiri-sendiri. Para relawan itu mulai dari bensin, minuman, snack, rokok, bahkan lintingan itu membawa sendiri-sendiri. Tak satu pun orang yang menerima upah. Nah, di situ termasuk kategori di samping pasal 263 yaitu tentang pemalsuan dokumen atau data, itu termasuk ranahnya setahu kami itu pemalsuan tersebut dijadikan media money laundry atau pencucian uang. Mohon kepada APH, terutama kepada JPU, untuk menerapkan pasal berlapis pada sidang tuntutan dan vonis. Di antaranya pasal penipuan, yang mana meminjam tidak mau mengakui, walaupun pada akhirnya mengakui, namun sampai sekarang belum dikembalikan dari tangan oknum ke bendahara. Kedua kalinya pasal penggelapan,
Penggelapan itu terkait dengan adanya pembangunan lapangan Dusun Cungkrang Desa Pasangsari, yang mana itu ada anggaran 124 juta, namun hanya dirapatkan 50 juta dan TPK-nya dirangkap oleh oknum sendiri. Kemungkinan realisasinya pun tidak mencapai volume anggaran 50 juta yang dikatakan 50 juta tersebut. Jadi dari awal sebelum realisasi itu sudah digelapkan dulu. Itu tidak hanya korupsi tapi penggelapan, yang mana 124 hanya dikatakan 50 juta. Saksinya banyak. Itu dirapatkan di rumah Wakil Kadus Dusun Cungkrang. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait tentang adanya MOU APIP APH. Setahu kami dari beberapa masukan narasumber, itu MOU APIP APH itu adalah sebagai antisipasi atau perlindungan sekaligus warning ataupun kartu kuning terhadap kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun itu tidak ada unsur mensreanya, tidak ada niat jahatnya, hanya terjadi salah administrasi, lalu ranahnya jika ditemukan kerugian negara, ranahnya hanya pengembalian dan pembinaan. Dan di kemudian hari dengan harapan harus ada perubahan yang signifikan menjadi lebih baik. Kalau oknum Kades Pasangsari kok di dalam melakukan penyelewengan keuangan desa itu kok dibilang nggak ada mensreanya, nggak masuk akal, nggak logis. Karena dari tahun ke tahun selalu ada penyelewengan selama dia menjabat itu. Mulai dari tahun 19, 20, 21, 22. Kami sudah kantongi semuanya datanya. Juga masih terkait seputar MOU APH, yaitu menanggapi instruksi dari Bapak Kepala Kejaksaan Agung, yaitu beliau Bapak Sanitiar Burhanuddin, yang kami simak pada YouTube. Boleh publik buka, itu kalau nggak salah judulnya penindakan terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan keuangan desa. Nah, di situ kami sangat apresiasi, jempol 2 saya acungkan kepada beliau Bapak Kejagung. Karena kami mencerna, memahami, dan memberikan penilaian bahwa beliau itu sangat profesional, pertama. Kedua, sangat bijaksana. Ketiga, sangat manusiawi. Dan selanjutnya beliau sangat antusias. Yang mana beliau menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, apabila ada laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, itu diharapkan direnungkan dulu dan diinspektoratkan dulu. Jangan langsung diproses atau jangan langsung dijadikan objek pemeriksaan. Kami paham betul, kami sangat bisa menerima. Karena kami sadar, kami tahu bahwa banyak kepala-kepala desa yang didorong atau didukung oleh masyarakat karena karismatiknya, karena kejujurannya, karena keterbukaannya. Namun beliau-beliau itu kurang cakap atau kurang pandai atau kurang teliti, maka rawan terjadi salah administrasi. Kami sangat setuju dengan instruksi beliau itu.
Namun boleh publik ketahui itu kesalahan administrasi itu rawan terjadi karena oknum kadesnya itu kurang cakap atau kurang pandai atau kurang teliti ya. Namun kalau di Pasangsari ini, setahu kami di daerah sekitaran kami, khususnya di Kecamatan Windusari, itu rata-rata kepala desa itu maksimal akhir pendidikannya atau ijazahnya itu SMA. Mungkin ada yang SMP. Bahkan oknum kades Pasangsari itu sarjana. Kalau dibilang bodoh nggak cakap, nggak logis juga kan? Ya mohon kepada APH, terutama kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, untuk bisa mengupas, menyikapi dan menyimpulkan beberapa uraian yang kami sampaikan tadi. Dan selanjutnya harapan kami semoga APH bisa melaksanakan tugas supremasi hukum yang tegak lurus agar mencapai rasa keadilan, agar tercipta penghayatan dan pengamalan Pancasila secara keseluruhan, tidak pandang bulu, dan agar segera terhapusnya kehidupan masyarakat Desa Pasangsari yang hampir kurun waktu 5 tahun senantiasa bercermin bangkai. Dan alhamdulillah kami sampaikan kepada netizen bahwa masalah kasus Kades Pasangsari ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejari Kabupaten Magelang tertanggal 2 Agustus bulan lalu, dan pihak Kejaksaan Negeri Magelang sudah melayangkan surat ke KPK, yaitu ke Jakarta, dan kami diberi tembusannya. Ini terima kasih kepada pihak Kejari Magelang telah atas kehormatannya memberikan tembusan kepada kami selaku pelapor. Dan di situ menyatakan bahwa permasalahan ini sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah dilakukan pemanggilan saksi terkait, yaitu paling awal tanggal 7 Agustus sudah mulai dipanggil para saksi. Termasuk kami juga sudah dipanggil hari Selasa kemarin tanggal 22 Agustus untuk dimintai keterangan. Sekian keterangan yang kami sampaikan kepada publik, pada netizen. Mari para netizen kita kawal terus kasus ini sampai selesai, dan bagi para lembaga-lembaga yang mendampingi kami, mari bergandeng tangan, bersinergi demi pengabdian kepada NKRI dan demi mengisi kemerdekaan yang telah para pejuang dulu wariskan kepada kami, kepada kita semua. Dan tak lupa demi meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua. Semangat merdeka! Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.